Virus corona hingga saat ini masih menjadi masalah serius di berbagai belahan dunia. Adanya penyebaran virus corona di seluruh dunia tidak terlepas dari dugaan adanya konspirasi di balik terjadinya COVID-19. Teori konspirasi terkait COVID-19 cukup banyak diperbincangkan oleh sebagian orang di dunia. Benarkah demikian? Menurut Mimin saat ini, COVID-19 merupakan konspirasi global. Mengapa demikian? Karena di sini Mimin memiliki pendapat sendiri. Mimin berpendapat bahwa COVID-19 ini merupakan konspirasi yang diciptakan sebagai ajang perebutan untuk menjadi negara adidaya atau superpower dunia. Sebagaimana yang kita ketahui, Amerika merupakan negara adikuasa yang menjadi negara superpower semenjak tahun 1959, yang mana ketika Inggris kehilangan hak superpowernya dalam konflik terusan Suez, Mesir. 7 dekade sudah Amerika Serikat menjadi kekuatan geopolitik global yang nyaris tidak memiliki saingan, terlebih lagi setelah Uni Soviet bubar karena kalah dengan Amerika Serikat dalam Perang Dingin selama 45 tahun. Amerika Serikat mendeklarasikan dirinya sebagai polisi dunia yang punya hak mengontrol semua konflik, ekonomi, dan perkembangan teknologi dunia. Saat ini posisi Amerika Serikat mulai sedikit goyang. Kita tahu angka kematian di Amerika Serikat saat ini telah mencapai puluhan ribu penduduk. Adanya COVID-19 juga ini telah meremukkan atau membuat perekonomian dunia memburuk. Terlebih lagi kita ketahui bahwa Amerika Serikat yang merupakan negara adidaya atau superpower, masih terdampak. Tentu saja ini merupakan kerugian besar yang dialami Amerika Serikat. Dengan kondisi perekonomian negeri Paman Sam yang saat ini memburuk. Mimin rasa ini merupakan suatu peluang atau kesempatan bagi negara-negara yang ingin menjadi negara adidaya atau superpower di masa mendatang. Saat ini Mimin akan membahas satu negara yang berpotensi menjadi pelengser Amerika Serikat dari kedudukannya menjadi negara adidaya atau menjadi polisi dunia. Saat ini, salah satu negara yang dapat membuat Amerika goyang adalah Cina. Kita tahu, perkembangan ekonomi Cina saat ini sangat meningkat drastis. Usaha atau reformasi ekonomi yang dilakukan Cina pada tahun 1978 telah menjadikan Cina menjadi salah satu negara adidaya ekonom saat ini. Pada tahun 2010, China mengambil alih posisi Jepang sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia. Dan posisi tersebut berhasil dipertahankan sampai sekarang. Kesuksesan ini mengantarkan China menjadi kekuatan ekonomi dunia baru dan sulit untuk ditiru atau ditandingi. Salah satu strategi Cina untuk bisa bersaing dan menguasai perdagangan di pasar internasional adalah menjaga nilai tukar yuan tetap lemah. Semakin lemah yuan, semakin murah harga ekspor. Pemerintah Cina melakukan berbagai intervensi untuk menjaga agar nilai tukar yuan tak kuat, tetapi juga tidak terlalu lemah. Sebab jika terlalu lemah, perekonomian dalam negeri Cina juga akan terpuruk. Cara pemerintah Cina menjaga yuan agar tetap lemah adalah dengan mencetak yuan banyak-banyak, lalu membeli dolar. Dolar yang dibeli itu tidak disimpan di dalam peti, tetapi dipinjamkan ke Amerika dengan membeli surat utang bernama Treasury Securities yang dikeluarkan pemerintah AS. Treasury Securities ini ada dua jenis. T-bills dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun dan T-notes yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Menurut data dari Department of Treasury and Federal Reserve Bond, sejak 2010, Cina konsisten memberi pinjaman lebih dari 1 triliun dolar kepada Amerika melalui pembelian surat utang. Cina kerap berada di posisi teratas negara pembeli surat utang Amerika. Itu artinya, utang terbesar Amerika adalah kepada Cina. Mungkin ini merupakan langkah awal Cina dalam mendapatkan keuntungan atau modal besar dalam membangun atau memperkuat dunia militer mereka. Pada tanggal 23 April 2020, Cina memperlihatkan sebuah rekaman rudal balistik Dongfeng 26 generasi terbaru yang dijuluki dengan nama pembunuh Guam DF-26. Dalam rekaman itu terlihat rudal diluncurkan saat dilakukan latihan militer besar-besaran di Cina,
Untuk jangkauannya 3.000 km hingga 5.741 km atau 1.864 hingga 3.567 mil. Dan sangat mampu menjangkau pulau Amerika yang berada di Pasifik Barat. Dengan adanya bantuan rudal tersebut, Cina tak perlu lagi menurunkan pasukan langsung ke Amerika jika terjadi perang atau konflik perebutan kekuasaan. Di sini Mimin rasa sudah jelas tujuan Cina ingin menjadi negara adikuasa menggantikan Amerika Serikat. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan komen.